Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Agam minta semua pihak menyamakan persepsi untuk penerapan kebijakan seperti halnya istilah lockdown atau pembatasan. Hal demikian disampaikan juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Agam, Kasman Zaini, ketika Gedung RRI. Upaya yang dilakukan untuk menindaklanjuti wabah pandemi virus corona melalui pembatasan mobilitas massa bukan istilah lockdown yang dipahami oleh masyarakat. Disebutkan pembatasan aktivitas masyarakat yang keluar masuk ke suatu wilayah tersebut mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dikarenakan terdata dan terpantau langsung identitas seseorang, asal dan tujuannya. Kasman Zaini mencontohkan pembatasan pergerakan massa di kawasan Guguk Tinggi belum lama ini dinilai cukup efektif sehingga 20 orang sampel terakhir yang telah ikuti tes swab hasilnya dinyatakan negatif. Bukan lockdown, itu lebih kepada pembatasan pergerakan keluar masuk ke masyarakat, ya, diperiksa pas baru masuk dan diperiksa pas keluarnya. Itu efektif dilakukan beberapa hari itu sehingga transmisi lokal di Guguk Tinggi ini alhamdulillah sudah terputus dengan diperiksanya 20 orang terakhir sampel ini, alhamdulillah semuanya negatif. Menurut Kasman Zaini yang juga kepala bagian protokoler dan komunikasi pimpinan Sekretariat Agam ini, masyarakat diminta untuk lebih protektif terhadap potensi penyebaran virus corona, mencermati indikasi transmisi lokal dari kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19, jangan sampai lengah dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Walaupun pembatasan sosial berskala besar PSBB itu efektif, tapi pembatasan sosial berskala lokal yang berdasarkan kearifan lokal itu tetap tidak bisa ditinggalkan. Tapi kalau masalah lockdown itu kan keputusannya bukan di daerah, tapi berdasarkan analisis yang mendalam dari gugus tugas, dari pemerintah. Jadi ya perlu penyamaan persepsi lah kita mungkin. Espin yang merupakan salah seorang pendidik di sekolah luar biasa SLB Negeri Kota Bukit Tinggi mengatakan dirinya merasa khawatir mencermati perkembangan kasus virus corona yang terjadi, di mana sekarang Kota Bukit Tinggi berada di zona merah. Pelaksanaan tatanan kehidupan baru TKB atau new normal bagi sebagian orang disikapi dengan aktivitas yang melanggar indikator protokol kesehatan. Dirinya sebagai salah seorang insan kependidikan tidak ingin pembelajaran dengan tatap muka di sekolah yang direncanakan dapat berpotensi dalam penyebaran COVID-19 sehingga butuh disikapi serius oleh pemerintah daerah terkait kesiapannya. Bahkan dirinya yang tinggal di rumah dinas milik sekolah hingga sekarang belum berkeinginan keluar dari lingkungan domisilinya. Sedangkan hari ini memang mengharuskan jalani tes swab demi memberikan kenyamanan terhadap paparan COVID-19 sehingga beberapa peserta didik sahabat difabel pun dibawa ke dinas kesehatan. Kalau saya berpendapat, karena kami sama-sama guru, tidak ada indikasi dari yang lain, tetapi dapat entah dari mana, dari orang luar. Jadi kalau pendapat saya berarti Bukit Tinggi harus tetap siaga dengan hal yang seperti ini, mungkin mengurangi orang yang masuk dari luar ke Kota Bukit Tinggi. Dan juga kami di sekolah, kami tuh merasa ngeri juga untuk seperti ini, untuk keluar sekolah dan segala macam. Jadi kalau dapat pemerintahan Kota Bukit Tinggi ya menyikapi hal itu dengan mengurangi kunjungan dari daerah lain gitu, dari orang luar ke Kota Bukit Tinggi. Jadi harapan kami kepada Bapak Wali Kota ya istilahnya kami yang guru-guru ini kan tetap sekolah. Anak-anak belum dapat sekolah karena dengan keadaan yang seperti ini. Jadi kami sekarang tidak mau keluar dari sekolah, hanya berada di lingkungan sekolah. Jadi kami takut juga nanti berdampak ke imbasan kepada lingkungan sekitarnya. Dan jadi kami ini anak-anak saya dibawa sini nih semuanya karena saya tinggal di rumah dinas gitu. Jadi kami berharap mudah-mudahan. Lebih jauh dikatakan Espin, dirinya minta pemerintah Kota Bukit Tinggi meninjau kembali dan menyikapi aktivitas massa dikarenakan terjadi mobilitas masyarakat yang datang silih berganti ke daerah ini. Disebutkan sejauh mana terawasi asal pengunjung dan kondisi kesehatan yang dimiliki. Apalagi Bukit Tinggi yang semakin parah sekarang dengan masuknya pendatang-pendatang dari daerah luar. Dari zona kuning menjadi warna merah. Jadi kami berharap kepada Bapak Wali Kota ya pemerintahan Kota Bukit Tinggi mengurangilah membuka keramaian-keramaian yang ada di Kota Bukit Tinggi gitu. Zulkhairi, salah seorang guru bidang studi tafsir MAN 1 Bukit Tinggi, mengatakan tes swab merupakan upaya untuk menjawab kecemasan guru dan wali murid jika pembelajaran dengan tatap muka di sekolah dilaksanakan, walaupun mencermati perkembangan wabah pandemi virus corona dengan bertambahnya orang yang terkonfirmasi positif hingga perubahan zona kuning ke merah terhadap Kota Bukit Tinggi. Rencana belajar di sekolah pun
mengalami penundaan hingga waktu yang tak ditentukan. Zulkhairi secara pribadi menilai pembelajaran dengan tatap muka memang diperlukan bukan untuk mengejar ketuntasan minimum pembelajaran dan kurikulum, mengingat proses belajar mengajar menggunakan dalam jaringan atau daring dan luar jaringan atau luring menimbulkan sejumlah kendala lapangan. Namun dirinya setuju jika kebijakan yang akan diambil pemangku kepentingan terhadap kelanjutan tahapan pendidikan di situasi pandemi COVID-19. Karena sekolah mau dimulai pembelajaran, ini memang langkah yang sangat baik untuk Untuk mempersiapkan keamanan di madrasah, khusus sehingga guru-guru tidak cemas dan peserta didik pun aman. Saya tidak memaksakan diri. Tatap muka bagi saya khususnya itu sangat penting sekali. Cuma tentu kita harus memperhatikan sisi kesehatan dan keamanan. Karena sudah lama tidak tatap muka dan banyak kendala yang kami hadapi. Makanya saya datang ke sini agar bisa untuk tatap muka dan aman, dan orang tua tidak cemas dan masyarakat pun tidak cemas. Nurleli, salah seorang pendidik di Pondok Pesantren Baitul Ridwan, Kota Bukit Tinggi, menyebutkan dirinya akui takut mengikuti tes swab, namun perasaan itu berhasil dikalahkan demi memperoleh bukti terbebas dari virus corona. Lantas perempuan berusia 54 tahun ini tidak serta-merta bersikap acuh tak acuh terhadap potensi penyebaran virus corona. Aktivitasnya terus didukung dengan penerapan protokol kesehatan. Disebutkan mendasari usia yang tidak lagi muda, tentu upaya peningkatan imunitas tubuh agar jangan mudah terpapar virus corona patut dirinya sikapi serius dan berharap hasil tes swab yang diikuti dinyatakan negatif. Itu yang ditakutkan karena tidak adanya gejala, seperti ibu lah contohnya tidak ada gejala rasanya. Banyak minum air putih, istirahat di rumah. Tidak stres ya Bu, tidak pusing Alhamdulillah tidak. Pantauan RRI di lapangan, guru dan tenaga kependidikan GTK tingkat SMA, SMK, MA dan SLB yang mengikuti tes swab cenderung merasa khawatir selama pengambilan sampel ujinya. Namun petugas pun tidak butuh waktu lama untuk pengambilan sampel tersebut melalui cairan di bagian laring atau tenggorokan. Semestinya setiap orang harus optimis tanpa membebani pikiran dan perasaan di saat jalani tes swab. Usai tes swab memang perlu mempertahankan imunitas tubuh.